warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Di sini kita sama-sama akan mempelajari tentang tema tanah dan keberlangsungan kehidupan. Dari tema tersebut, kita akan membaginya menjadi 4 subtema. Yang pertama, ada peranan tanah bagi kehidupan. Yang kedua, ada peranan organisme tanah. Yang ketiga, proses pembentukan tanah. Dan yang keempat, komponen penyusun tanah. Sebelum kita memasuki keempat tema tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu bagaimana pengertian dari tanah. Tanah merupakan komponen penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari dalam tanah. Kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme yang lain termasuk manusia. Setelah kita mengetahui bagaimana pengertian dari tanah, kita akan memasuki subtema yang pertama, yaitu peranan tanah bagi kehidupan. Peranan tanah bagi kehidupan ada 3. Yang pertama, sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah juga menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti emas, perak, timah, dan logam lainnya yang tersebar luas di dalam tanah. Batu bara dan minyak bumi juga tersimpan di dalam tanah, sehingga perlu dilakukan perkembangan dan pengeboran untuk mendapatkannya. Yang kedua, penyedia dan penyaring air. Tumbuhan memerlukan unsur hara atau nutrisi pada tanah yang berupa mineral-mineral dan air yang terkandung dalam tanah. Beberapa tumbuhan, misalnya tanaman polong-polongan dan kacang-kacangan, membutuhkan bakteri yang ada di tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara. Yang ketiga, sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Contoh hewannya yaitu ada cacing dan contoh bakterinya yaitu bakteri Nitrosomonas. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu peranan organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada pada lapisan tanah yang paling atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Begitu banyak peranan organisme tanah, antara lain yang pertama ada dekomposer. Organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Misalnya daun-daun yang jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati menjadi materi organik yang lebih sederhana. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut sebagai mineral tanah. Yang kedua, terlibatnya reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrosomonas yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa-sisa makhluk hidup menjadi nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Yang ketiga, menguraikan polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu memberikan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida dari hasil pertanian. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Yang keempat, mencegah tanah berpenyakit. Pada kondisi yang normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Kondisi tanah yang normal dapat tercipta ketika aktivitas pertanian dan perkebunan tidak berlebihan dan tidak banyak menggunakan bahan kimia untuk pupuk dan pestisida. Selanjutnya kita masuk ke subtema yang ketiga, yaitu proses pembentukan tanah. Proses pembentukan tanah terjadi secara kimiawi, fisika, biologis, dan horizon tanah. Secara kimiawi yang pertama terjadinya hujan asam. Yang kedua secara biologis yaitu adanya aktivitas mikroorganisme dan tumbuhan. Contohnya lumut. Yang ketiga secara fisika adanya iklim, suhu, curah hujan, dan intensitas cahaya. Dan yang terakhir ada horizon tanah. Pada bagian paling atas, tumbuhan
tumbuhan memperoleh nutrisi berupa air dan mineral-mineral dari dalam tanah. Tanah bagian atas yang kaya nutrisi ini juga rentan kehilangan kandungan mineral dan nutrisi akibat beberapa kejadian alam seperti hujan dan banjir apabila tidak ada tumbuhan yang hidup di atasnya. Subtema yang terakhir atau subtema yang keempat yaitu komponen-komponen penyusun tanah. Komponen-komponen penyusun tanah itu terdiri dari 5 komponen. Yang pertama ada batuan, humus, udara, air, dan mineral. Kelima komponen tadi akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Berdasarkan sifat fisikanya, adanya warna, struktur, dan tekstur. Tekstur dari tanah itu ada tanah liat, tanah pasir, dan tanah lempung. Berdasarkan sifat kimianya dapat dilihat dari pH tanahnya. Demikian sedikit penjelasan dari materi tentang tema tanah dan keberlangsungan kehidupan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.